Play the chorus. Selamat datang di YouTube channel Kwanesha Widianti. Saya mahasiswa Universitas Wisnuwardana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen. Kali ini saya akan membahas bidang studi ilmu ekonomi, yaitu ekonomi mikro. Berikut penjelasannya. Kali ini saya akan membahas bidang studi ilmu ekonomi yang meliputi masalah pokok, kebutuhan untuk membuat pilihan, individu atau kelompok, masyarakat dalam kehidupan sehari-hari akan selalu dihadapkan pada masalah terkaitan dengan ekonomi. Menurut Sukirno, kegiatan ekonomi dapat didefinisikan sebagai kegiatan seseorang, sesuatu perusahaan, atau sesuatu masyarakat untuk produksian barang dan jasa maupun mengonsumsi atau menggunakan barang dan jasa tersebut. Berbagai permasalahan pokok dan perekonomian sebagai berikut. Kelangkaan. Menurut Sukirno, kegiatan di sini bisa diartikan sebagai akibat dari tidak keseimbangan di antara kebutuhan masyarakat dengan faktor produksi yang tersedia dalam masyarakat. Dalam arti kebutuhan, masyarakat yang dimaksud di sini adalah keinginan untuk memperoleh dan mengkonsumsikan barang dan jasa. Menurut Salvatore, mengatakan bahwa sumber daya dibedakan menjadi dua, yaitu sumber daya ekonomi yang berupa faktor produksi atau input mengacu kepada jasa. Jasa dari berbagai bentuk tenaga kerja, peralatan, modal atau sumber daya alam dalam dunia yang tidak menentu. Keahlian keusahaan. Dalam arti, berbagai barang yang dibutuhkan oleh manusia berupa fisik seperti baju, rumah, mobil, dan lain sebagainya. Sisi lain ada pula yang tidak dapat dilihat seperti oksigen, gas, dan lain sebagainya. Menurut Sukirno, dalam faktor produksi adalah benda yang disediakan oleh alam atau diciptakan oleh manusia yang dapat digunakan untuk memproduksikan barang dan jasa. Faktor produksi yang tersedia dalam perekonomian dibedakan menjadi 4 golongan, yaitu tanah dan sumber alam, kemudian tenaga kerja. Dari segi keahlian dan kependidikan, tenaga kerja dibedakan menjadikan 3 golongan: tenaga kerja kasar, tenaga kerja terampil, tenaga kerja terdidik. Kemudian modal, keahlian. Kemudian tanah dan sumber alam merupakan faktor produksi disediakan oleh alam. Faktor produksi ini liputi tanah, berbagai jenis barang, tambang seperti hasil hutan dan sumber alam dijadikan modal. Kemudian modal merupakan faktor produksi yang meliputi benda diciptakan oleh manusia yang digunakan untuk memproduksikan barang dan jasa mereka butuhkan. Dan keahlian adalah kemampuan pengusaha-pengusaha untuk mendirikan dan mengembangkan berbagai kegiatan usaha. Kemudian membuat pilihan untuk memaksimumkan kesejahteraan. Membuat pilihan itu dapat dilihat dari dua segi, dari segi penggunaan sumber-sumber daya dimiliki dan dari segi konsumsi barang-barang yang dihasilkan. Kemudian definisi ilmu ekonomi dan bentuk analisisnya. Definisi ilmu ekonomi menurut Sukirno menyatakan bahwa ilmu ekonomi suatu bidang ilmu yang sangat luas meliputinya. Menurut Samuelson dalam Sukirno, ilmu ekonomi adalah studi mengenai individu-individu dan masyarakat membuat pilihan dengan menggunakan sumber daya yang batas, tetapi dapat digunakan dalam berbagai cara untuk menghasilkan berbagai jenis barang dan jasa dan mendistribusikan untuk kebutuhan konsumsi secara dan di masa datang kepada berbagai individu golongan masyarakat. Bentuk analisis, Sukirno mengatakan bahwa analisis ekonomi dapat dibedakan menjadi 3 golongan, yaitu ekonomi deskriptif, teori ekonomi, dan ekonomi terapan, atau bisa disebut applied economics. Ekonomi yang pertama-tama harus diperhatikan adalah tujuan dari kebijakan ekonomi. Dalam perekonomian, tujuan yang ingin dicapai adalah: 1. Capai pertumbuhan ekonomi yang cepat. 2. Menciptakan kestabilan harga-harga. 3. Mengatasi masalah pengangguran. 4. Mewujudkan distribusi pendapatan yang merata. Dalam jangka pendek, langkah ini mungkin akan menaikkan harga, tetapi dalam jangka panjang, produksi dalam negeri akan naik dan penggunaan tenaga kerja bertambah. Alat-alat analisis dalam ilmu ekonomi. Teori penjelasan ilmiah memerlukan alat agar dapat lebih mudah dipelajari. Sedangkan dalam ilmu ekonomi, usaha yang memberikan penerangan yang lebih jelas mengenai teori-teori yang dilakukan dengan pertolongan grafik dan kurva. Teori mikroekonomi dan makroekonomi banyak menggunakan grafik dan kurva dalam analisisnya. 1. Sifat penting suatu grafik mempunyai 2 sumbu, data dan sumbu tegal. Yang kedua, diterangkan dalam suatu grafik. Penggunaan chart atau grafik akan menerangkan teori ekonomi. Kemudian kurva seperti yang digambar, bukan kurva seperti itu, menunjukkan bahwa di antara kedua variabel itu perhubungannya adalah terkait terbaliknya. Kemudian peran ilmu statistik dalam analisis ekonomi. Ilmu statistik memegang peran yang sangat penting di dalam pengumpulan data mengenai berbagai aspek dan kegiatan suatu perekonomian. Ilmu statistik memegang 2 peran penting sebagai berikut. 1. Menyediakan
menyediakan berbagai jenis angka indeks untuk menunjukkan kecenderungan perkembangan variabel-variabel ekonomi tertentu dari waktu ke waktu. Kemudian 2, menguji atau menyelidiki kebenaran pandangan yang dikemukakan ekonomi teori. Kemudian peran ahli-ahli ekonomi dalam kebijakan ekonomi. Dalam menerangkan sifat-sifat teori ekonomi, telah diterangkan bahwa salah satu peran dalam teori ekonomi adalah mengenalkan keadaan yang akan muncul di masa akan datang. Prinsip-prinsip ekonomi memungkinkan ahli-ahli ekonomi mengetahui langkah mana yang sebaiknya diambil dan langkah mana yang dihindarkan. Merumuskan kebijakan ekonomi meliputi 2 aspek. 1, menentukan tujuan yang ingin dicapai. 2, menentukan cara untuk mencapai tujuan. Tujuan-tujuan utama yang kebijakan ekonomi nasional telah dinyatakan sebelum ini, yaitu mencapai pertumbuhan ekonomi yang cepat, menciptakan kestabilan harga, membasmi pengangguran, dan mewujudkan distribusi pendapatan yang merata. Tugas dari ahli-ahli ekonomi adalah memikirkan cara-cara dengan menggunakan teori ekonomi sebagai landasannya, menghindari pertentangan yang mungkin menimbulkan dan mencapai berbagai tujuan tersebut secara serentak. Mikroekonomi dan makroekonomi. 1. Teori mikroekonomi. Menurut Sukirno, mengatakan bahwa mikroekonomi dapat didefinisikan sebagai bagian dari ekonomi, dari ilmu ekonomi yang menganalisis mengenai bagian-bagian kecil dari keseluruhan kegiatan ekonomi atau perekonomian. Sedangkan menurut Salvatore, mengatakan bahwa teori mikroekonomi atau teori harga, price theory, mempelajari perilaku ekonomi dari setiap unit pengambilan keputusan secara individu seperti konsumen, pemilik sumber daya, dan perusahaan dalam suatu perekonomian bebas. Teori ini juga mempelajari arus jasa sumber ekonomi di pemilik sumber daya ke perusahaan, penggunaan khusus di mana sumber daya tersebut mengalir, dan bagaimana harga sumber daya tersebut ditentukan. Interaksi di pasar barang. Pasar adalah suatu institusi yang pada umumnya tidak wujud secara fisik. Berbagai jenis pasaran barang, tingkah laku penjual dan pembeli. Aspek berikut, penjual dan pembeli. Berikut dianalisis. Teori mikroekonomi adalah tentang tingkah laku pembeli atau penjual dalam pasar. Kemudian interaksi di pasar faktor. Aspek penting yang dianalisis teori mikroekonomi adalah interaksi penjual dan pembeli di pasar faktor. Faktor produksi, individu dalam perekonomian adalah faktor-faktor produksi. Kemudian teori makroekonomi. Sukirno, analisis ekonomi merupakan analisis ke atas keseluruhan kegiatan perekonomian, analisis bersifat global dan tidak memperhatikan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh unit-unit kecil dalam perekonomian. Kemudian aspek pertama yang dibahas dalam teori makroekonomi adalah tentuan tingkat kegiatan perekonomian negara atau analisis mengenai sampai di mana suatu perekonomian akan menghasilkan barang dan jasa. Berdasarkan pandangan Keynes, analisis makroekonomi menunjukkan bahwa tingkat kegiatan perekonomian ditentukan oleh pengeluaran agregat dalam perekonomian. Analisis dalam makroekonomi rincikan pengeluaran agregat kepada 4 komponen: pengeluaran rumah tangga, pengeluaran pemerintah, pengeluaran perusahaan, dan ekspor dan impor. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf jika ada salah kata. Kalian bisa skip untuk beberapa deskripsi yang belum saya sebutkan. Terima kasih.